Alur cerita The God of Level Assassin kini sudah memasuki chapter ke-34 sampai 35, di mana di cerita sebelumnya diperlihatkan MC kita Shadow sedang bertarung melawan bos monster Iron Sand. Lalu kemudian cerita berlanjut. Diperlihatkan seseorang sedang mengintai dari atas bangunan pertarungan Shadow melawan Iron Sand. Lalu pria yang ada di tengah berkata, Shadow itu sangat ganas, satu skill langsung membuat bos masuk ke fase kedua. Lalu teman-teman yang ada di sekitarnya berkata, kau yakin itu dilakukan oleh Shadow? Itu kan bos tingkat platinum. Aku menyaksikannya dari awal sampai akhir. Bos ini dipanggil oleh guild, naik temple. Lalu tiba-tiba Shadow muncul dan menghabisi mereka semua. Lalu satu skill lagi langsung membuat bos kehilangan setengah dari nyawanya. Shadow kini berhadapan dengan Iron Sand di fase keduanya. Di dalam hati Shadow berkata, tapi Iron Sand ini di fase keduanya punya satu kelemahan. Saat dia melancarkan serangan, efek damage baliknya akan sementara tidak aktif. Dengan kata lain, kalau menyerang saat dia sedang menyerang bisa menghindari damage balik. Namun, entah itu Instant Shadow Slash, Slit Throat maupun Plague Blade atau Venom Dart, semua skill itu adalah damage berkelanjutan. Jika aku menggunakan skill-skill itu, aku tetap akan terkena damage pantulan. Dengan kondisiku sekarang, aku bisa mati seketika karena skillku sendiri. Lalu para player di atas sana sudah mengintip cukup lama, mungkin aku bisa memanfaatkan mereka. Lalu tiba-tiba seseorang datang di antara mereka di atap itu. Pria yang datang berkata, minggir, biar aku lihat ada apa. Lalu mereka semua berkata, brother safety, kau datang. Jadi pria yang datang adalah Safety First. Lalu sang pria yang ada di hadapannya berkata, kami sudah mengamati cukup lama. Bos ini hanya punya beberapa skill dan kami sudah mencatat semuanya. Dan wanita yang berambut hijau berkata, tapi setelah HP bos tinggal setengah, dia tiba-tiba berhenti bergerak. Tubuhnya juga berubah sedikit. Mungkin dia akan punya skill baru. Lalu Safety First berkata, jadi sebelumnya si Shadow yang menantang bos ini sendirian. Dan wanita yang ada di hadapannya menjawab, benar, setelah bos masuk ke fase kedua, Shadow juga menghilang. Lalu Safety First berkata, Xiao Tu, aktifkan Red A, lihat apakah Shadow masih ada. Lalu Xiao Tu menjawab, siap, ternyata wanita yang berambut hijau namanya Xiao Tu dan dia memiliki skill untuk melihat kemampuan stealth. Dengan kata lain, dia bisa melihat keberadaan Shadow saat berada dalam mode kamuflasenya. Xiao Tu mengaktifkan skill mata merah. Seekor kelinci keluar dari skillnya. Kelinci itu bergerak di sekitar bos Iron Sand mencari keberadaan Shadow. Xiao Tu kemudian berkata, saya tidak menemukan posisi Shadow, sepertinya dia sudah tidak ada. Safety First kemudian berkata, skill deteksi stealth level 3 milikmu saja tidak bisa menemukannya. Itu artinya dia pasti sudah pergi. Dan aku yakin Shadow tidak memiliki skill stealth level 4. Setelah itu, mereka semua yakin bahwa Shadow sudah tidak ada di sekitar sana. Karena Xiao Tu sudah menggunakan skillnya untuk mendeteksi keberadaan Shadow. Safety First kemudian berkata, Xiao Tu, perhatikan baik-baik. Kalau Shadow kembali segera beritahu aku. Lalu Xiao Tu yang ada di atap berkata, baiklah, saya akan memberitahumu jika Shadow terlihat. Safety First melompat turun, kemudian mendarat di sekitar bos monster Iron Sand. Kemudian terlihat pemain lain yang ada di atas bangunan berkata, gila, orang itu cari mati, berani-beraninya menantang bos platinum sendirian. Lalu pria yang di sampingnya berkata, tunggu, aku pernah lihat orang itu sebelumnya. Waktu masih di kota pemula, dia pernah mengalahkan bos tingkat gold tanpa terluka. Lalu temannya menjawab, gila, ternyata dia itu top player. Safety First, katanya profesinya itu Soul Warrior. Saat berguling, punya efek menghindar sampai 100%. Katanya, orang ini dulunya adalah streamer game Soul-like terbaik dunia. Refleks dan kemampuannya luar biasa. Kemudian bos monster Iron Sand meraung dan mencoba menyerang Safety First. Bos monster Iron Sand melepaskan serangan kapaknya, mengarah langsung ke arah Safety First. Safety First menghindari serangan itu dengan cara berguling, karena dia memiliki kemampuan menghindar 100% jika dia berguling. Serangan demi serangan dari bos monster Iron Sand dihindarinya. Berkali-kali bos monster Iron Sand menyerangnya dan semuanya bisa dihindari dengan cara berguling.
Teman-temannya yang ada di atas bangunan berkata, kerennya, betapa tenangnya dia saat menghindar, bahkan tidak terkena satu tebasan pun. Keren sekali. Lalu player yang ada di bangunan lain berkata, si Safety First ini emang jago, selalu bisa menghindar sempurna dari serangan bos monster. Tapi kenapa setiap kali dia menghindar, darah dari bos monster Iron Sen malah berkurang? Lalu temannya menjawab, itu gila banget, aku bahkan melihat tubuh bos penuh luka tebasan. Emangnya Soul Warrior bisa segila itu? Kemudian Xiaotu berkata, itu hebat sekali, serangan Brother Safety sangat hebat. Selama berhasil menghindar saat berguling, serangan balik akan aktif. Safety First kemudian berhenti menghindar, lalu mengambil kuda-kuda, menghunuskan pedangnya dan berkata, terimalah seranganku. Wow, efek spesialnya keren sekali. Serangan ini kayaknya bisa kasih damage sampai 4 digit. Safety First menyerang dengan skillnya, menari di bawah cahaya bulan. Bila pedang menyapu di antara sela-sela, satu tebasan menjadi 3 bayangan, melesat bagaikan meteor. Serangan Safety First mengenai bos monster Iron Sen. Lalu temannya berkata, lihat, tiba-tiba darah bos tinggal sepertiga saja. Ini Mount Shadow Between the Gaps. Itulah jalan pedangku, ucap Safety First. Akan tetapi, tiba-tiba Safety First terkena serangan balik. Ia kehilangan banyak darah, yang membuat teman-temannya yang ada di atas bangunan sangat terkejut. Mereka berkata, kenapa Brother Safety mati padahal dia menghindari semua serangan. Dan skillnya juga jelas-jelas mengenai bos, tapi bosnya sama sekali tidak kehilangan darah. Lalu yang lainnya berkata, tapi darah bos itu jelas-jelas sudah berkurang banyak sekali, tapi kenapa bisa begitu? Shadow kemudian muncul. Ia berkata di dalam hati, semua ini berkat Safety First. Dia terus bertingkah keren di sana, sehingga bos monster bisa mengeluarkan begitu banyak skill. Selama waktu itu, aku terus menyerang dan akhirnya berhasil mengurangi darah bos monster hingga sepertiga. Soul Warrior ini kalau dimainkan dengan benar, damage-nya cukup tinggi, bahkan bisa membunuh diri sendiri karena pantulan serangan. Tapi karakter dengan job seperti ini sama sekali tidak bisa melawan Iron Sen. Saat berguling tidak bisa menyerang, tapi saat menyerang justru kena pantulan damage. Shadow kemudian berjalan ke arah bos monster Iron Sen. Ia berkata, ini tidak bagus, karena darahnya terlalu rendah. Bos ini ingin kembali ke Cross Sanctum. Kalau membiarkannya kembali, dia akan memulihkan darahnya sepenuhnya. Semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Shadow kemudian melihat ke arah player yang ada di atas bangunan dan berkata, kematian Soul Warrior tadi membuat mereka ketakutan. Kemungkinan besar tidak akan berani menyerang bos lagi. Tapi kalau bos monster tidak menyerang, efek serangan balasannya tidak akan hilang. Satu-satunya cara adalah dengan memaksanya. Shadow kemudian keluar dari mode kamuflasenya. Ia berkata di dalam hati, tidak boleh membiarkan bos monster Iron Sen kembali ke tempat perlindungannya. Lalu orang-orang yang melihat kemunculan Shadow berkata, lihat itu Shadow, jangan-jangan semua tebasan tadi di tubuh bos monster adalah serangan dari Shadow. Itu terlalu mengerikan. Lalu yang lainnya berkata, aku kira si Safety First itu pro player, ternyata cuma badut yang diserang. Shadow itu yang sebenarnya expert. Kemudian Xiaotu yang sebelumnya menggunakan skillnya untuk mendeteksi keberadaan Shadow berkata, itu Shadow, mana mungkin. Skill anti-stealthku level 3 pun gak bisa mendeteksinya. Apa level stealth-nya sudah lebih dari level 4. Wah, senjata Soul Warrior itu masih ada di medan pertempuran. Setelah pemiliknya mati, kita harus cari cara untuk mengambil kembali lootingannya. Shadow kemudian mengaktifkan skill perlindungan Black Light Shield 10 lapis. Setiap lapis shield bisa menahan 1 kali serangan. Lalu terlihat bos monster Iron Sen menyerang Shadow. Ketika serangan Iron Sen hampir mengenai Shadow, Shadow bergerak dan berkata, sekarang. Lalu ia menggunakan skillnya Instant Shadow Slash. Tebasan-tebasan yang begitu banyak dan kuat mengenai tubuh dari bos monster Iron Sen. Lalu Shadow juga terkena serangan pantulan. Kini tersisa, pertahanannya tinggal 7 lapis. Shadow berkata, dari 9 tebasan instant Shadow Slash, 3 tebasan terakhir mengenai status serangan balik bos setelah ia menyerang. Kalau bukan karena Black Light Shield menahan 3 serangan itu, aku pasti sudah mati. Iron Sen kemudian berbalik, lalu ia melayang di udara. Bos monster Iron Sen menyerang Shadow. Shadow menghindar. Tetapi apa yang terjadi? MC kita Shadow terlempar mundur dan kini pertahanannya sudah habis.
Shadow kemudian berkata, serangan Fire Burst ini terlalu sering. Meskipun aku punya tingkat menghindarnya lebih dari 80%, 7 lapisan shield tetap hancur seketika. Kalau aku terlambat sedikit saja dalam 5 detik, aku pasti sudah mati. Lalu terlihat player lain mencoba mengambil lootingan yang ada di area itu. Tiba-tiba ia terkena sebuah serangan, Venom Dart. Shadow berkata, ingin mencuri rampasanku, jangan bermimpi. Lalu notifikasi sistem muncul, membunuh Safety First, masa hidup yang dapat diperdagangkan 612 hari, dan yang tak dapat diperdagangkan 67 tahun. Shadow kemudian mengaktifkan skill mawar merahnya, Curse of Blooming Flower. Menyerap masa hidup yang dapat diperdagangkan 355 hari, dan 20 tahun untuk yang tidak dapat diperdagangkan. Shadow kemudian berkata, Safety First ini cukup menarik. Aku tidak akan menggunakan Curse of Blooming Flower padanya. Tapi masa hidupnya memang banyak, sepertinya belum pernah mati sekalipun. Kemudian bos monster Aeron Sen meraung dan akan menyerang Shadow. Shadow kemudian berkata, hanya bisa mengandalkan pertahanan Black Light Shield dan tebasan biasa dari Shadow Slash untuk perlahan-lahan mengurasnya. Meskipun efisiensinya sangat rendah, tapi relatif aman. Kemudian diperlihatkan, kini Shadow memiliki bayangan begitu banyak menyerang bos monster Aeron Sen. Lalu orang-orang yang melihatnya berkata, astaga, serangan Shadow ini terlalu ganas. Apa sebenarnya skill itu? Awalnya aku tidak tahu kenapa Shadow selalu jadi pembunuh utama. Sekarang aku mengerti setelah melihatnya. Lalu Shadow berkata, serangan terakhir, Instant Shadow Slash, tebasan-tebasan mengenai badan dari bos monster Aeron Sen. Begitu juga pertahanan dari Shadow hancur seketika. Lalu notifikasi sistem muncul. Anda mengalahkan Aeron Sen tingkat platinum, mendapatkan 48.000 poin XP, mendapatkan 120 poin evolusi. Selamat, Anda mendapatkan kunci keras Saktum. Orang-orang yang melihatnya berkata, dia benar-benar mengalahkannya sendirian. Inilah Shadow, peringkat pertama di leaderboard. Shadow kemudian mengaktifkan skill Greedy Hand, tingkat mythical, dan mengambil lootingan yang ada di sana. Memperoleh Black Flames Gift, meningkatkan pertahanan fisik 95, semua elemental resistance plus 120, damage reduction plus 77, constitution plus 77, syarat penggunaan level 13. Shadow kemudian berkata, satu item, equipment tingkat giok saja sudah punya pertahanan lebih tinggi daripada satu set armor orang lain. Selain itu juga memiliki efek Black Flame Gift yang mengurangi defense dan resistensi elemen target. Jauh lebih berguna dari item yang sebelumnya dijatuhkan oleh Sang Soul Purifier. Assassin Institution, tingkat giok. Anda dapat melihat kontur unit yang sedang dalam keadaan stealth hingga tingkat tertentu, meningkatkan deteksi stealth plus 2, syarat level 13. Shadow berkata, ternyata ini adalah skill anti-stealth, langsung meningkat ke tingkat legendary. Lalu Shadow mengevolusikan skillnya. Anda telah menghabiskan 30 poin evolusi, tersisa 97 poin. Meningkatkan kemampuan Assassin Institution dari tingkat giok menjadi legendary. Mendapat plus 5 level deteksi stealth, efek tambahan legendary. Anda dapat lebih tajam mendeteksi kelemahan target dan bonus serangan titik lemah plus 50%. Shadow berkata, level 5 anti-stealth ditambah bonus serangan titik lemah 50% ditumpuk dengan pasif dari Graceful Release totalnya menjadi 350%. Aku bahkan bisa menyerang titik lemah musuhku sambil menutup mata. Masih ada 97 poin evolusi tersisa. Mari kita tingkatkan Shadow Stealth ke tingkat legendary dulu. Shadow menggunakan 80 poin evolusi untuk meningkatkan Shadow Stealth dan tersisa 17 poin. Shadow Stealth tingkat epic menjadi legendary, meningkatkan peluang menghindar dari 75% menjadi 85% saat menghindar aktif, kebal terhadap semua serangan. Setelah itu, tiba-tiba dari kejauhan seseorang memanggil. Itu adalah Kapten Anyu. Ia berkata, "Bos, aku datang. Ada barang bagus apa yang kamu dapat?" Shadow berkata, "Anyu, perempuan ini mengikutiku. Apa dia punya zodiak anjing?" Anyu berkata, "Bos, sebelumnya aku tidak sempat cek di leaderboard. Tiba-tiba semalam langsung naik ke level 13. Itu gila banget." Wang Meng kemudian berkata, "Kami grinding semalam pun belum sampai setengah dari level 11. Kecepatanmu gila banget untuk naik level." Kapten Anyu memukul kepala Wang Meng. "Jangan asal ngomong.
Kakak Shadow, kamu setuju kan? Shadow kemudian berkata, kebetulan aku dapat item baru. Harganya sudah ditetapkan, kalau mau langsung ambil saja. Anyu kemudian berkata, ya 45.000 hari masa hidup, sekalian semuanya ya. Kemudian transaksi berhasil. Shadow kemudian berkata, selain itu aku punya satu barang bagus yang ingin kujual. Kalian tahu tempat persembunyian lain? Anyu berkata, tempat persembunyian? Kami dengar di reruntuhan kota Jianghai tidak ada zona aman, tapi kelompok player bisa menguasai tempat persembunyian sebagai markas. Kita bisa menyimpan semua barang di tempat persembunyian dan tempat itu juga bisa memicu Magic Shield untuk pertahanan saat ada invasi dari luar. Shadow kemudian berkata, yang kau maksud pasti tempat persembunyian kecil yang dijatuhkan oleh bos tingkat gold kan? Anyu menjawab, ya, tapi kami dari pihak resmi Jianghai belum menemukan tempat persembunyian apapun. Itu di dekat Silton. Pihak resmi sudah membangun tempat persembunyian tingkat menengah di sana, jadi kami tahu soal ini. Shadow kemudian mengeluarkan kunci dan berkata, kalau begitu kalian pasti tahu nilai dari sebuah tempat persembunyian. Kunci tempat persembunyian Crouch Sanctum ini adalah drop dari bos tadi. Tempat persembunyian ini memiliki luas 800 meter persegi. Kalian bisa balik dan hitung kira-kira berapa nilai komersialnya, lalu aku akan pertimbangkan apakah akan menjualnya pada kalian. Kapten Anyu dan Wang Meng sangat terkejut dan berkata, apa 800 meter persegi? Di dalam hati Anyu berkata, semakin besar area tempat persembunyian, semakin kuat kekuatan pertahanannya dan fasilitas dasarnya juga semakin lengkap. Tempat persembunyian seluas 800 meter persegi cukup untuk membuat semua anggota resmi Jianghai punya kamar pribadi di dalamnya. Anyu kemudian berkata kepada Shadow, bolehkah aku bertanya dengan rasa penasaran, tempat persembunyian sebesar ini berapa harganya? Shadow menjawab, kalian kembali saja dulu dan hitung-hitung. Bisa kasih harga berapa? Aku akan lihat dulu tawaran kalian. Lalu dalam hati Shadow berkata, tempat persembunyian ini di kehidupan sebelumnya bisa dijual seharga 2000 tahun masa hidup. Jika berhasil dijual ke pihak resmi ditambah dengan masa hidup yang aku miliki sekarang, sudah cukup untuk mewujudkan semua skill, perlengkapan dan level menjadi nyata. Anyu kemudian menjawab, baik, aku akan segera mengatur orang untuk melapor ke atasan. Lalu bos, ada satu hal lagi. Aku ingin minta bantuanmu. Shadow menjawab, katakan. Anyu kemudian menjelaskan, kami baru saja menerima informasi. Di Menara Bulan muncul situasi di mana 7 bos tingkat emas berkumpul bersama. Sudah banyak orang yang terbunuh. Kami bersedia membayar dengan 10 tahun masa hidup agar kamu bersedia turun tangan untuk membersihkan para bos itu. Shadow kemudian berkata, 7 bos monster tingkat emas, meskipun berkumpul bersama dengan kekuatan pihak resmi, selama diberi waktu pasti bisa disingkirkan. Kalau kamu datang memintaku, berarti kamu pasti menghadapi sesuatu yang sangat merepotkan kan? Anyu menjawab, seperti yang diharapkan, tebakanmu sangat akurat. Kami mencoba membunuh salah satu dari mereka secara terpisah, tapi ternyata yang sudah dibunuh itu hidup kembali. Tidak hanya hidup kembali, atribut dari 7 bos itu tiba-tiba meningkat drastis. Tim kami langsung dimusnahkan dalam sekejap. Shadow kemudian berkata di dalam hati, bos monster berkumpul dan bisa hidup kembali. Mungkinkah ini adalah monster golem yang diciptakan dari Curse Tablet dalam Ancient God Tablet? Kalau ini benar-benar Ancient God Tablet, aku tidak boleh melewatkannya. Kemudian Shadow menerima bayaran untuk mengalahkan bos monster itu. Lalu ia berkata, kirim titik koordinatnya ke aku berangkat sekarang. Anyu kemudian berkata, semangat Big Boss. Lalu di dalam hati Shadow berkata, gadis bernama Anyu ini memang bisa diandalkan. Barang-barang drop dari 7 bos level emas saja bisa dijual setara 40-50 tahun masa hidup. Tapi dia bahkan memberiku tambahan 10 tahun masa hidup sebagai bayaran. Benar-benar terlalu murah hati. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita nantikan di chapter selanjutnya.